Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Link yang dirahmati Allah, yang sedang berpuasa ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, Allah itu dekat, tapi Allah lebih dekat lagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, kita coba lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Ayat ini adalah ada di dalam rangkaian ayat-ayat mengenai Ramadan. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan tatkala mereka bertanya kepadamu, ya ibadi, para hamba ini, anni, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, aku mengabulkan seruan hamba-hamba Allah yang menyeru atau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintah Allah, wal yu'minu bi, dan juga beriman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sobat Link yang berbahagia yang sedang berpuasa, kedekatan kepada Allah ini teramat penting. Dan di dalam bulan suci Ramadan, Allah sedemikian teramat dekat dengan kita. Apakah di luar bulan suci Ramadan Allah tidak dekat? Tentu saja Allah itu dekat, tetapi di dalam bulan suci Ramadan Allah lebih dekat lagi. Nah, ini adalah suatu peluang yang sangat luar biasa, ya. Karena sedemikian dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, maka coba perhatikan. Ya. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan ibadah yang rumit gitu ya, tetapi cukup ibadah yang sederhana, ibadah yang pasif saja. Ya. Kita mengenal disunahkan di 10 hari terakhir atau Asyrul Awakhir itu adalah ibadah i'tikaf. Ya, i'tikaf artinya itu berdiam diri di masjid, ya, tentu dengan diniatin gitu ya, diniatin bahwa kita i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup berdiam diri saja. Ya. Ini adalah ibadah yang pasif, ya, berdiam diri, nggak ngapa-ngapain sebetulnya, gitu ya. Ya, kalau kemudian di dalam i'tikaf itu kita lakukan membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, nah itu adalah bagian dari penyempurna saja. Tetapi prinsipnya kalau kita i'tikaf, kita cukup berdiam diri saja tanpa melakukan apapun, itu sudah sah menjadi melaksanakan ibadah i'tikaf itu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena memang Allah itu sangat ramah dekat di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Ayat ini menarik perhatian karena ketika Allah menerangkan mengenai ibadah puasa dan juga Ramadan, ternyata di ayat yang 186 Allah berikan nuansa tiba-tiba bicara tentang kedekatan yang menunjukkan Allah sangat teramat dekat di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kedekatan Allah SWT ini merupakan peluang yang sangat luar biasa. Ada sebuah kisah, ya, para sobat Link sekalian. Di daerah Mampang ada seorang penjual es, ya, namanya penjual es ya. Penjual es itu adalah ya dari kalangan biasa ya,
bukan kalangan yang bukan pengusaha es krim, bukan, ini penjual es yang suka jalan gitu ya. Dan kalau bulan Ramadan ya terpaksa nggak jualan mungkin ya, karena kan kalau siang hari dia akan ya tidak sesuai dengan situasi ya orang-orang lagi berpuasa. Tapi dia memahami peluang kedekatan Allah yang teramat sangat dekat di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukannya? Ya, ini orang yang kemudian meskipun dari kalangan bawah, dia suka mencari ilmu. Dia memahami Allah itu teramat sangat dekat, dan di dalam bulan suci Ramadan itu di Asyrul Awakhir, di 10 hari terakhir ada suatu ibadah yang disebut dengan itikaf itu. Maka ia pun melihatnya sebagai sebuah peluang yang luar biasa. Karena apabila Allah itu sedemikian dekat, maka tentu saja segala sesuatu yang akan menjadi persoalannya, ia akan dengan mudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bertekad seperti itu, dia kumpulkan sejumlah uang. Ya, untuk apa? Untuk kemudian membiayai keluarganya selama ditinggal selama 10 hari. Jadi nggak boleh ya kita mau itikaf, ternyata keluarga kita biarin nggak dinafkahin, nggak bisa makan, ya, atau cari-cari makan sendiri. Nggak boleh begitu. Nah, ini orang yang ngerti ilmunya, si penjual es ini, dia kemudian memberikan uang belanja kepada keluarganya, kepada istrinya, lalu dia pergi untuk kemudian itikaf selama 10 hari terakhir. Dan dengan pilihannya tersebut, ternyata Allah benar-benar memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Ya, setelah dia itikaf selama 10 hari terakhir itu, maka kemudian dia memiliki anak, ya, anak seorang penjual es. Itu bisa sampai kemudian kuliah hingga S2, ya, bahkan menjadi pilot seperti itu. Yang membuktikan betapa kedekatannya dengan Allah yang dia raih selama di periode bulan Ramadan dengan ibadah itikafnya itu menjadikan dia sebagai hambanya yang bertakwa, dan dengan takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kemudian Allah memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu satu kisah. Ada kisah yang lain lagi. Ada kisah lain ini itu terkait dengan tetangga saya dan juga sahabat saya, ya. Tetangga ini tiba-tiba satu saat menyatakan kepada saya, di dalam bulan suci Ramadan dia tahu begitu peluang Allah itu sangat dekat di dalam bulan suci Ramadan. Dia mengatakan, Mas Dedi, tanya, saya mau itikaf full 10 hari terakhir, gitu. Nah, saya langsung, wah, luar biasa ini. Orang kalau bisa itikaf full 10 hari terakhir. Terus terang kalau saya tuh biasanya ya 3 hari atau 4 hari gitu ya. Nggak tahu apakah saya pernah 10 hari terakhir atau tidak. Tapi ini 10 hari terakhir. Maka saya langsung berpikir bahwa ini pasti akan terjadi sesuatu pada sahabat saya nih, yang pekerjaannya itu palu gada. Apa lu mau gue ada gitu ya. Jadi dia suka ngejual apalah gitu, herbal segala macam gitu dan sebagainya. Itu tidak menunggu bergantinya tahun. Jadi setelah bulan Ramadan itu, satu saat dia datang kepada saya gitu. Dia cerita bahwa kemudian dia akan melaksanakan ibadah umroh. Tuh. Saya yang terus terang ya, saya seorang PNS gitu ya, yang kehidupannya mungkin ya secara umum lebih lah gitu ya. Saya pada saat itu saya belum bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ini dia tiba-tiba mendapatkan kesempatan umroh. Bagaimana dia mendapatkan kesempatan umroh? Ya Allah itu begitu dekat gitu ya kepada hambanya yang mendekat tadi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi suatu saat kata dia, ada sahabat nih, bukan saudara gitu ya, ada sahabatnya yang mau melaksanakan ibadah umroh.
kebetulan ada satu apa ya, eh, satu tiket untuk ibadah umroh yang tersisa. Dan entah kenapa tiba-tiba si sahabat ini itu teringat kepada tetangga saya yang melaksanakan itikaf 10 hari di dalam bulan suci Ramadan itu. Jadi walhasil akhirnya sahabat saya nih, tetangga saya yang kehidupannya secara umum lebih kurang daripada saya, itu akhirnya dia bisa melaksanakan umroh terlebih dahulu ya dibandingkan dengan saya. Dan ini dua kisah yang menurut saya perlu kita share, betapa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, dan peluang keteramat dekatan Allah di dalam bulan suci Ramadan itu perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, diantaranya adalah dengan ibadah itikaf 10 hari terakhir. Kalau ternyata belum sanggup 10 hari tadi gimana? Ya boleh saja kita ambil mastatoktum ya. Jadi bisa kita ambil 5 hari atau 3 hari gitu. Bahkan kalaupun misalnya sedemikian susah untuk mengatur waktunya, cukup 1 hari juga nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu gitu ya, pas kita lagi ibadah itikaf tadi, meskipun cuma 1 hari, ternyata itu pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ya, khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa tahu itu akan memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, dengan demikian sungguh beruntung ya. Oleh karena itu, mari dalam 10 hari terakhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, alangkah baik kalau memang bisa sampai 10 hari terakhir itikaf di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi apabila belum sanggup, jangan tinggalkan sama sekali, jangan tinggalkan. Ya, lakukan sekuat kita, semampu kita. Kita harus berusaha mendekat kepada Allah. Inilah saat peluang yang sangat kuat sekali, yang sangat perlu kita raih, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kedekatan itu semoga Allah berkahi kehidupan kita di dunia dan juga nanti kehidupan kita di akhirat. Jadi sobat link sekalian, sekali lagi saya ingin sekali mengingatkan tentang betapa Allah teramat sangat dekat di dalam bulan suci Ramadan ini ya. Dan sekali lagi sayang kalau kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau kemudian kita nggak manfaat sebaik-baiknya, maka kita nggak akan mendapatkannya lagi nanti di dalam bulan Syawal dan seterusnya hingga sampai bulan Sya'ban ke depan. Dan kita tentu saja belum tentu ya sampai ke bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Oleh karena itu, alangkah bijaknya kalau kita benar-benar memanfaatkan peluang emas yang sekarang ada di depan kita. Saya rasa saya cukupkan sharing saya mengenai Allah itu sedemikian dekat di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.